Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisa Putri Arista dengan nomor BP 2011-06-3012, berasal dari kelas 3 MRK, Prodi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi jurusan Teknik Sipil. Baik, saya di sini mencoba menjelaskan mengenai etika dalam disipliner, yaitu materi salah satu mata kuliah aspek hukum dan etika profesi. Baik, adapun nanti dalam disipliner itu ada organisasi, manajemen, kepemimpinan, decision making, ada komunikasi, ada HRDPR. Adapun rumus kualitas sumber daya manusia yaitu ada knowledge 15%, skill 15%, dan attitude including ethic 70%. Adapun rumus dari kualitas SDM yaitu knowledge kali skill dikali attitude. Seperti yang tertera di sini, jika attitude kita 0, skill kita 15, dan knowledge kita 15, maka kualitas SDM-nya sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Baik, kita masuk bagian yang pertama, pengertian dan tujuan etika. Asal kata etika berasal dari kata ethos atau Yunani yang berarti kebiasaan. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas. Dalam bahasa Latinnya yaitu mos, artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan yang diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab. Jamak dari khulukun, artinya budi pekerti, tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Profesi adalah suatu moral community yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kepercayaan masyarakat akan suatu profesi yang diperkuat. Lanjut, beberapa pengertian etika. Etika atau etik dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga, merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian melakukan hal yang benar. Etika dipandang sebagai tentang berperilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Pada prinsipnya, etika mengacu pada yang pertama, norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang baik dan benar. Tindakan yang sesuai norma tersebut disebut tindakan bermoral baik dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral. Yang kedua, sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi. Yang ketiga, rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Yang ketiga, tujuan etika. Yang pertama, mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua, menilai praktek
atau memberi nasihat untuk kebaikan. Lanjut, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu etika dalam bisnis. Pengertian bisnis yaitu keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapat keuntungan. Menurut R.B. Simatupang. Menurut KBBI, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan, karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, dan bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Yang kedua, etika bisnis yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Pengertian yang kedua, mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum, dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan permartaban. Yang ketiga, mengapa perlu etika bisnis? Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila akan mengorbankan hidup orang banyak, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perkembangan dunia usaha itu yaitu kemajuan teknologi. Perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan. Perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata atau single bottom line, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut triple bottom line. Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas, juga standar dan hukum yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Lanjut, apa peran etika dalam bisnis? Yang pertama, untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan berlaku dan dibuat untuk dilaksanakan, atau aturan etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Yang kedua, sebagai kontrol terhadap individu. Yang ketiga, etika bisnis hanya berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individu saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Yang keempat, etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak berfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Yang kelima, etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholders yang penting untuk diperhatikan. Yang keenam, etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Yang terakhir, pengelolaan bisnis secara profesional meliputi: satu, berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus. Yang kedua, mempunyai komitmen moral yang tinggi. Dan yang ketiga,
hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga ada prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, juga dalam bisnis yang kompetitif. Yang kelima ada prinsip integritas moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan, tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Baik, kita masuk pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama, pengertian corporate governance. Menurut Forum for Corporate Governance, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu struktur yang oleh pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Dan pengertian corporate governance yang lainnya yaitu sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan. Dan dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, prinsip GCG yaitu transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa beraturan, kepentingan, dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koperasi yang sehat. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola bisa terlaksana secara efektif. Yang keempat ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, masalah yang biasa terjadi dalam berbisnis. Yang pertama, bidang periklanan yang dilihat dari perspektif etika bisnis. Apakah ada unsur kebohongan atau penipuan, pernyataan yang menyesatkan, bertentangan dengan moral atau etika. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Yang ketiga, menjalin usaha yang ilegal. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Yang kelima, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan dan tanpa prosedur yang benar. Yang keenam, untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya. Yang ketujuh, bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi, biaya atau cost overhead, dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Prinsip etika bisnis pada umumnya yang melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya perusahaan. Seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya Bushido dan bisnis yang bermula atau berasal dari teamwork keluarga yang terus melekat pada budaya perusahaan. Semangat Bushido dilandasi kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawaan, dan pengendalian diri. Permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu terjadi apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat seperti halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu, peranan dan penegakan hukum sangat penting dan diperlukan sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditaatinya nilai etis tertentu dalam bisnis. Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan, serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum antara lain, pemberian dan penegakan saksi, perlindungan di bidang hak
cipta, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, hak merek, perlindungan rahasia dagang, desain industri, perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat, dan sebagainya. Baik, kita masuk pada poin pembahasan yang keempat, yaitu etika iklan dalam bisnis. Pengertian iklan sendiri yaitu menurut Dewan Periklanan Indonesia dalam Etika Pariwara Indonesia, dalam tata krama dan tata cara periklanan Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakasa yang dikenal serta ditujukan sebagai atau sebagian seluruh masyarakat. Yang kedua, fungsi iklan. Menurut Sonny Keraf, fungsi iklan itu sebagai pemberi informasi. Iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sasaran iklan adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan, dan kemudahan-kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Yang kedua, sebagai pembentuk pendapat umum. Iklan berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Urgensi suatu iklan yang memenuhi fungsi iklan namun beretika. Azas beretika yaitu jujur, benar, dan bertanggung jawab, bersaing secara sehat, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih pembahasan saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.